Di sebuah hutan yang subur dan indah, tinggallah sekelompok binatang yang hidup damai bersama. Di antara mereka, ada seekor macan besar yang dikenal sebagai macan baik hati. Meskipun macan baik hati memiliki tubuh yang besar dan gigi yang tajam, ia adalah makhluk yang lembut dan baik hati. Setiap hari, macan baik hati akan berjalan-jalan di hutan, membantu binatang-binatang lain, dan menjaga keamanan di sekitar tempat tinggal mereka. Macan baik hati dikenal sebagai pelindung hutan yang penuh kasih sayang, dan semua binatang di hutan itu menghormatinya. Namun, ada satu kebiasaan macan baik hati yang membuatnya unik di antara binatang-binatang hutan lainnya. Macan baik hati adalah makhluk yang sangat suka tidur. Dia akan tidur sepanjang hari di bawah sinar matahari yang hangat dan hanya bangun pada saat matahari mulai terbenam. Suatu hari, ketika sedang tertidur di bawah pohon besar di tengah hutan, macan baik hati bermimpi tentang petualangan yang menakjubkan. Ia bermimpi bahwa ia menjadi pahlawan yang menyelamatkan hutan dari bahaya yang mengancam. Dalam mimpinya, macan baik hati bertemu dengan berbagai macam binatang lain di hutan, termasuk burung merpati penyanyi, kura-kura tidur, dan monyet pemalu. Mereka semua bekerja sama untuk melawan ancaman yang datang. Dan macan baik hati menjadi pahlawan yang memimpin mereka menuju kemenangan. Ketika macan baik hati terbangun dari mimpinya, ia merasa sangat bersemangat untuk menjalani petualangan nyata. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang besar untuk melindungi hutan dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Dengan semangat yang membara, macan baik hati mulai menjelajahi hutan, mencari petualangan yang menantinya. Macan yang baik hati bertemu dengan berbagai macam binatang lain di sepanjang jalan, dan mereka semua mengagumi kebaikan hati dan keberaniannya. Namun, tidak semua binatang menghormati macan baik hati. Ada sekelompok burung pemangsa yang iri terhadap kebaikan hati macan baik hati dan mencoba mengganggunya. Mereka mencoba membuatnya terbangun dari tidurnya dan mengganggu kedamaian hutan. Meskipun terganggu oleh perilaku burung pemangsa itu, macan baik hati tetap tenang dan tetap sabar. Macan yang baik hati tidak ingin bertengkar atau menyakiti mereka. Bahkan, ketika mereka terus mencoba mengganggunya. Seiring berjalannya waktu, macan baik hati berhasil menjadikan hutan menjadi tempat yang aman dan damai untuk semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Macan baik hati menjadi pahlawan yang dihormati oleh semua binatang di hutan, dan namanya dikenal sebagai simbol kebaikan dan kedamaian. Dari saat itu, macan baik hati terus menjaga hutan dengan penuh kasih sayang dan kebaikan hati. Ia terus melindungi semua makhluk yang tinggal di dalamnya dan menjadikan hutan sebagai tempat yang indah untuk semua binatang yang tinggal di dalamnya. Suatu hari, ketika macan baik hati sedang tertidur di bawah naungan pohon yang menjulang tinggi, ia bermimpi lagi.
Di dalam mimpinya kali ini, ia menemukan dirinya berada di hutan mistis yang dipenuhi cahaya gemerlap dan melodi yang memikat. Hutan itu dikenal sebagai tanah mimpi, tempat di mana mimpi dan kenyataan akan bersatu. Saat macan baik hati menjelajahi tanah mimpi, ia bertemu dengan berbagai makhluk ajaib, termasuk pohon-pohon yang bisa berbicara, roh-roh kecil yang bermain-main, dan burung hantu tua yang bijaksana. Mereka menyambutnya dengan hangat dan menjelaskan bahwa tanah mimpi sedang dalam bahaya. Sebuah kekuatan gelap yang dikenal sebagai Raja Mimpi Buruk telah menyerang tanah mimpi, menyebar ketakutan dan keputusasaan dimanapun dia pergi. Makhluk-makhluk di tanah mimpi tidak berdaya melawan sihir gelap Raja Mimpi Buruk, dan mereka membutuhkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan mereka. Tergerak oleh penderitaan mereka, macan baik hati berjanji untuk membantu mereka mengalahkan Raja Mimpi Buruk dan mengembalikan perdamaian ke tanah mimpi. Dengan bimbingan teman-teman barunya, macan baik hati memulai sebuah petualangan berbahaya untuk menemukan sumber kekuatan Raja Mimpi Buruk dan mengakhiri pemerintahan yang menakutkan. Dalam perjalanannya, macan baik hati menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Macan baik hati melewati hutan-hutan yang penuh bahaya, menyeberangi sungai-sungai yang mengalir deras, dan mendaki gunung-gunung yang tinggi. Namun, dengan keberanian dan keteguhan hati, macan baik hati terus maju. Macan baik hati tahu bahwa nasib tanah mimpi tergantung padanya. Selama perjalanannya, macan baik hati bertemu dengan makhluk-makhluk lain yang berani dan bergabung dengannya dalam pencarian mereka. Bersama-sama mereka membentuk tim yang tangguh dan masing-masing memberikan kontribusi keahlian dan kemampuan unik dalam melawan Raja Mimpi Buruk. Ketika mereka semakin mendekati benteng Raja Mimpi Buruk, tantangan mereka menjadi semakin sulit. Ternyata, benteng-benteng itu dikelilingi oleh tembok yang tak terkalahkan dan dijaga oleh makhluk-makhluk yang menakutkan. Namun, macan baik hati dan teman-temannya menolak untuk mundur. Mereka tahu bahwa mereka sudah datang terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, macan baik hati dan teman-temannya mencapai jantung benteng Raja Mimpi Buruk. Di sana, mereka menghadapi Raja Mimpi Buruk dalam pertempuran sengit yang mengguncang fondasi tanah mimpi. Dan pada akhirnya, kebaikan hati dan belas kasihan macan baik hati terbukti sebagai senjata yang paling kuat untuk melawan Raja Mimpi Buruk. Dengan satu tindakan pengorbanan diri, macan baik hati menghancurkan sihir gelap Raja Mimpi Buruk dan mengusirnya dari tanah mimpi untuk selama-lamanya. Ketika matahari terbit sekali lagi di tanah mimpi, makhluk-makhluk itu bersorak. Mereka tahu bahwa rumah mereka telah kembali aman. Macan baik hati dielulukan sebagai seorang pahlawan, dan namanya dirayakan di seluruh negeri. Mulai hari itu, cerita tentang macan baik hati
sang pemburu mimpi menjadi legenda yang dikagumi di hutan. Keberaniannya, kebaikan hatinya, dan pengorbanannya mengilhami generasi makhluk untuk mengikuti jejaknya dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Untuk menghormati kenangannya, makhluk-makhluk hutan menanam pohon yang megah di tengah tanah mimpi yang dikenal sebagai pohon mimpi. Dikatakan bahwa siapapun yang tidur di bawah cabang-cabang pohon mimpi akan diberkati dengan mimpi yang damai dan keberanian untuk menghadapi ketakutan mereka. Dan begitulah legenda macan baik hati terus hidup, mengingatkan semua yang mendengarkannya tentang kekuatan kebaikan hati, belas kasihan, dan pentingnya mengikuti mimpi mereka. Dan meskipun dia dikenal sebagai pemburu mimpi, warisan sejati macan baik hati adalah cinta dan harapan yang dia bawa ke dalam hati semua orang yang mengenalnya.